Hari ini kita bakal bikin sesuatu yang super berguna buat kalian yang lagi bangun personal branding. Entah itu freelancer, entrepreneur, atau mungkin bahkan karyawan yang pengen tampil lebih profesional. Kita harus membayangkan ya, kalau misalkan kita itu ketemu sama orang penting, terus ngobrol asyik, terus pas ditanya kontak, kita lupa, aduh saya lupa kontak saya gitu. Itu kan cukup memalukan ya, tapi kalau kita itu mengeluarkan semacam kartu minimalis yang keren dan eye-catching dan langsung bikin orang tuh mengingat kita, itu bakal lebih wow nggak sih? Apalagi di era digital sekarang ini yang namanya card name fisik atau digital card itu sebenarnya masih powerful banget buat semacam first impression di dunia profesional guys. Dan yang terbaik adalah kalian tuh bisa bikin sendiri tanpa perlu hire desainer mahal. Kalau emang pengen yang simple dan cepat, cukup gunakan Canva. Di video ini kita bakal tutorialin cara lengkap gimana cara membuat kartu nama profesional menggunakan Canva dari nol sampai langsung disiap cetak kalau memang pengen disiap cetak. Tapi kalau nggak mau bisa digunakan yang namanya sistem share digital juga. Dan ku harap kalian bisa langsung start dengan klik link di deskripsi di bawah, nanti sekalian sambil nontonin video walkthrough-nya seperti apa. Oke? Tapi sebelum kita itu masuk ke screen record-nya, kita harus bertanya-tanya dulu. Kenapa sih kita itu pilih Canva buat bikin kartu nama? Karena jujur li di tahun ini Canva itu masih jadi rajanya desain grafis yang cukup mudah buat semua orang. Bahkan yang mungkin punya nol background graphic design sekalipun gitu. Dan inilah alasannya. Pertama, template-nya itu ribuan dan update terus ya teman-teman. Ada desain minimalis yang modern, elegan, colorful, sampai yang super profesional banget buat bisnis. Dan kita tinggal langsung aja cari semacam kartu nama gitu doang ya kan nantinya. Ketika kita itu pengen startnya, nanti pilih yang cocok dan tinggal edit aja. Nah yang kedua, ada yang namanya Magic Studio. Ini tuh semacam AI-nya Canva yang menurutku emang gila sih. Dia tuh punya fitur yang namanya Magic Design buat generate ide desain dari prompt doang. Ada Magic Write buat bikin teks otomatis, ada bahkan Magic Grab atau AI Enhancer buat ngehapus background foto dan nambahin elemen yang keren, atau bahkan bisa bikin QR code buat kontak langsung dan save ke HP orang lain. Ini praktis banget lah ya kan, ya, apalagi buat bikin kartu nama digital kita. Ketiga, ini gampang banget buat di custom karena dia tuh drag and drop, tinggal upload logo foto kita doang ya, terus pakai brand kit kalau misalkan teman-teman itu udah pakai yang versi pro, dan tinggal ubahin warna dan fontnya aja biar makin match sama brand kita. Ini juga support ukuran standar buat 85 kali 55 mm atau ya bisa di custom aja teman-teman. Terus bisa bikin dua sisi yaitu depan belakang dalam satu file, dan yang paling oke adalah ini gratis buat yang versi basicnya. Hasilnya ya tinggal print ready aja guys. Atau kalian bisa download PDF buat nge-share-nya ke WhatsApp atau ke LinkedIn. Sebenarnya banyak kreator ya dan juga UMKM sampai perusahaan tuh pakai Canva juga buat ini karena ini pertama cepet, murah, dan hasilnya ya kelihatan pro. Nah sebelum mulai klik aja link di deskripsi di bawah dan aku bakal tunjukin step by stepnya di layar dan kalian tinggal ikutin aja. Oke? Oke guys, kalau kalian itu udah klik link di deskripsi di bawah, kita itu bakal dibawa ke Canva ya. Jadi ini adalah tampilan Canva teman-teman. Karena kita itu pengen bikin yang namanya kartu bisnis atau bisnis card ya, kita bisa tulis aja di sini ya, di template ini. Tulis aja kayak bisnis card gitu, ya kan? Typo saya. Ada tuh di bawah-bawah tuh ada banyak banget guys bisnis card ya kan. Tuh lihat nih, tuh luar biasa sih, keren sih, serius sih. Ya, jadi ada dua nih kayak gini ya kan. Jadi kalau misalkan aku sih aku lebih suka yang ini ya. Ini terlihat lebih profesional teman-teman. Kita klik aja di sini ya kan. Jadi kita nggak usah bingung kalau nanti ada pertemuan-pertemuan gitu, bertemu dengan orang yang luar biasa gitu kan. Nah kayak gini nih. Itu bisnis cardnya ya guys ya. Tuh, term and condition, identified, bla 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 ya. Ini sebenarnya sih bisa dihapus sih ya. Ini hapus aja nggak apa-apa lah ya kan. Tuh, kayak gini aja. Misal kita namain Zaganos Firmansyah. Panjang nama saya cuy. Kita kecilin ya. Jadi seperti ini kita tuh bikinnya teman-teman ya. Tuh, keren kan? Nah, ini misal kita tulis saja. Misal, apalah pekerjaannya ya kan? Misal aku aktor. Ini ya. Nah, kemudian untuk ID No ini tuh bebas sebenarnya. Ini bisa kita hapus sih. Ini kayak buat ID card ini gak sih? ID card apa namanya tuh perusahaan ya. Ini bisa juga dipakai buat ID card perusahaan sebenarnya. Tapi karena kita bikin ID card untuk profesional nggak usah ya. Email kita tulis aja. Jangannya emailnya adalah misal zaganosgggaming ya kan? @gmail.com atau apapun itu gitulah. Ini dipanjangin gitu kan. Bebas teman-teman tuh. Misal kayak gini ya kan. Nomor HP taruh ke atas sini biar kelihatan profesional tuh kita harus rapi
rapi-rapi guys. Ini nomor HP, misal ini nomor HP-nya dan sebagainya gitu. Ini bisa kita hapus, ya kan? Ini logo karena kita nggak pakai logo, kita muka kita ya. Jadi seperti itu teman-teman. Terus ini sebenarnya bisa dihapus sih, ya kan, bebas sih. Atau ditambahin kode QR juga bisa. Tapi nanti kita bakal bahas kode QR yang tadi ya. Nah kemudian karena ini bukan foto kita bisa ubah ini jadi foto kita ya guys ya. Kita bisa upload file di sini teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, ini ada fotoku di sini. Kita bisa masukin ini, geser aja ke sini dan udah jadi tuh ya kan. Ada muka aku di sini. Ini serba biru sama seperti channel ini ya kan, di Learn with Ram gitu. Jadi memang seperti ini guys gitu. Nah kemudian sebenarnya ini bisa kita cetak ya. Ini kan anggap aja udah jadi gitu. Ini bisa kita cetak dengan seperti ini ya, di share. Kemudian kita bisa download gitu kan. Terus kita bisa ke PDF print ini atau SVG ya kan. Kalau misalkan pengen dicetak jadi kayak semacam apa ya? Ya kartu-kartu tim dan sebagainya, kartu perusahaan tuh bisa banget di SVG gini, terus kita download dan kita print gitu. Nah kalau teman-teman itu nggak mau repot dan sebagainya, misal bang kayaknya itu terlalu repot deh, kan ini pembahasannya kartu digital, jadi kayaknya aku nggak perlu deh untuk ngeprint. Gampang. Nah kalau untuk QR code-nya kita bisa ke share, see all, QR code di sini kita tulis aja teman-teman, atau mungkin ntar ya, ini kayak gini aja deh ya, kita kasih yang namanya HTTP Canva ya kan, atau misal kita ambil aja desain ini ya, kita copy, kita masukin sini ya kan, lalu kita generate QR code-nya gitu aja sebenarnya, nanti bakal kelihatan guys tuh. Jadi nih kemudian guys kita tuh bisa langsung aja download QR code-nya di sini, dan ketika ya mau ada orang yang kenalan dan sebagainya, tinggal tunjukin aja QR code kalian ini ke mereka, nanti mereka bakal lihat dan mengetahui siapa kita sebenarnya. Oke, tadi adalah cara bikin kartu bisnis ya, dan bisa kita perlihatkan ke orang lain, jadi biar kelihatan profesional gitu kan. Dan tentu aja kalau kita itu ngomongin Canva tuh punya banyak paket. Ada gratis, pro, bisnis, dan ada perusahaan ini. Yang gratis ini sebenarnya udah mencakup berbagai hal yang kita butuhkan untuk hal-hal basic ya, kayak editor, drag and drop ya kan, ada 1,6 juta template yang bisa dipakai, ada 4,7 juta foto yang bisa kita gunakan ya kan. Terus ada satu brand kit dengan 3 warna, ada akses AI terbatas ya buat desain, gambar, video, dan sebagainya, dan dia punya kapasitas memory cloud sampai 5 GB. Dan tersedia juga Affinity di sini, teman-teman. Nah, untuk yang Pro ini harganya tuh Rp95.000 per bulannya. Ini tuh dia udah ada alat premium ya kan, dan tersedia juga 3,6 juta template yang termasuk premium. Gila nggak? Ada 141 jutaan foto, videografis, dan audio premium. Ada 5 brand kit buat ngelola merek atau brand kita kalau misalkan teman-teman itu udah mulai bisnis. Ada akses AI yang cukup banyak untuk desain, gambar, video, dan sebagainya. Dan kapasitas cloud-nya lumayan gede, yaitu sekitar 100 GB. Serta ada semacam planning buat ngejadwalin konten di media sosial. Dan dia punya fitur baru yaitu Affinity dengan AI dan statistik iklan. Dan mereka tuh punya fitur baru yaitu Affinity dengan AI dan statistik iklan dan AI buat iklannya. Ini luar biasa banget sih. Dan kalau kita lihat yang bisnis ini teman-teman, ini harganya tuh Rp125.000 per bulannya ya kan. Dan dia juga udah punya banyak banget tools-tools atau mungkin ya tambahan-tambahan tertentu gitu. Seperti ada kolaborasi, integrasi, dan aset yang terpusat. Ada 3,6 jutaan template juga termasuk premium. Ini kurang lebih mirip-mirip aja sih sebenarnya. Cuman di brand kitnya tuh beda ya. Kalau brand kit ini ada 100 brand kit untuk melipat gandakan aset desain buat brand atau buat perusahaan, pengusaha gitu-gitu lah. Ini cocok banget kalau misalkan kalian itu udah mulai dalam profesional. Maksudnya kalian udah jadi desainer grafis profesional yang punya banyak klien dan sebagainya, yang punya banyak banget tugas-tugas dan lain hal gitu kan. Bisa pakai yang namanya versi bisnis ini teman-teman. Dan dia juga punya akses AI yang jauh lebih gede ya buat kreator gitu kan. Dan kapasitas cloud-nya tuh gede sih. Ini ada 500 GB-an. Dan ada alat admin tim, laporan persetujuan, pengawasan AI, dan dia bakal dapat diskon 10% buat pesanan cetaknya gitu. Dia juga punya Affinity dengan AI, statistik iklannya juga sama sebenarnya, tapi ada akses ke paket Leonardo AI yang essential. Itu AI buat generate gambar, itu bagus banget. Aku sering banget pakai Leonardo juga by the way. Terus ada akses ke paket Floris Presenter juga teman-teman. Gitu ya. Untuk yang perusahaan ini itu nanti aja sih. Itu tunggu kalau misalkan kalian udah bikin agency desain grafis gitu lah. Tapi kalau misalkan baru-baru mulai udah ngerasa oh kayaknya yang gratis itu kebantu banget bang. Nah teman-teman tuh bisa pakai pro atau yang bisnis gitu. Kalau menurutku sih yang bisnis lebih banyak ya, karena yang jadi deal breakernya tuh ini loh, kapasitas cloud-nya yang 500 GB ini loh sebenarnya itu. Dan ini bakal kebantu banget karena dia juga punya 100 brand kit ini sebenarnya teman-teman. Oke, untuk akses ke Canva kalian bisa klik link di deskripsi di bawah, dan kalau mau dapat pengalaman yang lebih oke dan advance menurutku langsung aja buat langganan yang versi pro-nya. Oke?
Jadi intinya, bikin kartu nama di Canva itu sebenarnya gampang banget dan cepet, dan hasilnya bisa ya mungkin setara desainer profesional kalau teman-teman emang punya skill desain grafis sebelumnya. Tapi kalau misalkan nggak punya ya nggak apa-apa, ini masih bagus banget sebenarnya buat kita-kita yang emang punya skill basic doang. Ini cocok buat branding diri, cocok buat bisnis atau networking. Dan di tahun ini yang namanya kartu nama tuh bukan cuma semacam kertas doang ya guys, tapi juga bisa dipakai semacam dengan sistem digital gitu, dengan QR code doang gitu kan, yang langsung kontak ke sosmed atau ke kontak kita. Tapi ingat ya, desain yang bagus itu simple, readable atau bisa dibaca dan reflect our personality gitu. Jadi itu merefleksikan personality kita. Jangan bikin desain yang terlalu rame ya kan, kayak yang namanya iklan-iklan judul di luar sana ya kan, yang kalau ngelihatnya tuh pengen muntah gitu. Itu jelek banget, tapi bikin yang simple aja. Jadi kalau misalkan kalian itu excited dan mau coba sendiri, link Canva langsung aku taruh di deskripsi di video ini. Tinggal klik aja karena daftarnya juga gratis ya. Kalau misalkan teman-teman itu belum punya akun, terus mulai aja eksperimen. Karena ada template card name atau kartu nama gratis juga di sini yang lumayan banyak menurutku. Tinggal kalian praktekin aja seperti yang ada di video ini teman-teman. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Learn with M biar nggak ketinggalan tips desain dan juga AI lainnya. Serta komentar di bawah ya kan, kira-kira kartu nama kalian tuh mau pakai style yang mana? Pengen minimalis hitam, putih, atau yang colorful, yang fun-fun gitu lah. Coba kalian spill aja ide kalian di bawah teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa teruslah kreatif dan belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.